Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Yaitu dari Lisa Luciana 2335. Ya, nulis ini saya hanya copy paste. Ya, saya hanya copy paste. Kita akan lihat catatannya dia, ya, karena ini ada hubungannya dengan pembahasan hari ini, yaitu mengenai Yahweh versus Yahweh. Karena itu saya ambil, ya, supaya saudara dapat memahami apa pola pikir orang yang di luar sana. Silakan Brother Enoch untuk bisa bantu baca buat saya apa yang ditulis oleh si Lisa Luciana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yosef Roy untuk pengajaran-pengajarannya yang banyak membukakan rahasia Dafar Elohim. Saya selalu mengikuti pengajaran Bapak dan banyak mendapatkan pengetahuan. Adonai Yeshua HaMashiach memberkati pelayanan Bapak. Hanya saja saya tidak sepaham dengan Bapak soal penyebutan nama Tuhan. Bapak Yosef Roy standar ganda. Anda menyalahkan orang-orang yang memanggil nama Yesus dan Allah dengan alasan nama Yesus bukan bahasa Ibrani dan Allah adalah sesembahan agama lain. Sementara Anda dan kelompok Anda memanggil Yahweh yang notabene bukan bahasa Ibrani dan merupakan nama dewa yang tidak disembah secara eksklusif oleh orang Israel. Namanya mungkin dimulai sebagai julukan kepada El, dewa tertinggi dalam panteon Kanaan. Referensi terawal yang menyebut nama Yahweh didapat dari catatan Mesir kuno yang menempatkannya sebagai sesembahan di antara kaum nomad di kawasan selatan Transjordan. Apakah Tuhan itu begitu eksklusifnya sehingga hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa saja? Kalau Tuhan hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa saja, berarti Tuhan harus disalahkan. Mengapa Tuhan mengacau balaukan bahasa? Bukankah Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk satu bahasa saja, tapi Tuhan untuk semua suku, kaum, dan bahasa? Saya percaya Tuhan tidak akan menolak dipanggil dalam bahasa apa saja. Dan Tuhan itu bukan robot. Dia tahu ketika manusia memanggilnya dalam berbagai bahasa, itu ditujukan kepada siapa? Kembali ke pola Ibrani memang benar, tapi bukan berarti Tuhan itu menjadi Tuhan yang eksklusif, yang hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa saja. Terbukti Alkitab Perjanjian Baru diizinkan Tuhan ditulis dalam bahasa Goyim. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akan lihat ya. Dari tulisan si Lisa ini, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah, saya perhatikan yang saya garis merah ya, yang saya tulis highlight merah ya. Saya tidak sepaham. Buat saya, manusia diciptakan mempunyai hak pilih. Mau sepaham nggak sepaham, itu adalah hak saudara. Ya, tapi ingat, jangan sampai saudara tersesat. Itu saja. Ya, jadi untuk masalah sepaham atau tidak sepaham, manusia punya kehendak bebas. Tapi ingat, salah jalan 4M. Ya, salah jalan adalah 4M. Ya, tahu ya, mati-mate, mampus modiar, itu 4M. Silakan saudara tidak sepaham, itu bukan urusan saya. Ya, saya terus terang boleh melihat saudara mempunyai keberanian dan catatan yang saudara berikan ini, akan membawa banyak berkat buat orang-orang untuk mengenal nama Yahweh dengan luar biasa. Ya, itu mengenai soal sepaham atau tidak sepaham. Di setiap manusia punya kehendak bebas, tapi ingat, jangan salah pilih. Salah pilih 4M. Mati mampus, mati mautia. Ya, oke. Yang seterusnya. Dikatakan bahwa saya punya standar ganda. Oke. Kalau standar ganda berarti kalau saya khotbah, saya pakai nama Yahweh, nama Yeshua, tapi nanti kalau di luar saya pakai nama Yesus dan Allah. Itu namanya standar ganda. Ya. Kelihatannya orang ini nggak ngerti nih standar ganda itu apa. Ya.
Saya bawa daftar Elohim di tempat ini, dan juga sehari-hari saya tetap memanggil nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saya sudah membuang nama Yesus dan Allah, karena saya sudah paham sekali. Nah, kok bisa dikatakan standar ganda? Ini rada aneh, saudara. Standar gandanya itu di mana, gitu loh. Kalau standar ganda itu kan berarti bermuka dua, namanya ganda. Ya kan, berarti bermuka dua. Kalau kok lagi khotbah, ngomong Yahweh, ngomong Yeshua, nanti nek lagi ngobrol, ngomong Yesus sama Allah, ya itu standar ganda. Gitu loh. Ya kan? Pak, Bung. Gimana, brother? Brother. Ganda motor, Pak, motor jaga dua. Bunglon, Pak. Kayak bunglon, Pak. Standar Iya. ganda itu. Ya, saudara bisa buktikan dalam ministry yang Bapak yang percayakan, saudara bisa lihat dari teman-teman yang ada di pelayanan, saya tidak berstandar ganda. Ya, saya sudah membuang nama Yesus dan nama Allah. Ya, saya pakai karena saya sudah tahu kebenaran ini yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi saya tidak ada standar ganda. Oke, sekarang berikutnya saya akan lanjutkan. Anda menyalahkan orang-orang yang memanggil nama Yesus dan Allah dengan alasan Yesus bukan bahasa Ibrani dan Allah adalah sesembahan agama lain. Sekarang, Yesus itu bukan nama bahasa Ibrani, ya memang benar. Begitu loh. Yesus itu berasal dari bahasa Indonesia, saudara. Iya kan? Yod, Shin, Waw, Ayin itu nggak bisa diucapkan Yesus. Jelas. Ya. Betul. Sangat jelas. Mana bisa Yod, Shin, Waw, Ayin ngomongnya Yesus atau Yesus. Nggak akan pernah bisa, saudara. Yod, Shin, Waw, Ayin bacanya Yeshua. Jadi betul, nama Yesus bukan bahasa Ibrani. Memang bahasa Indonesia, bahasa Surabaya. Ya, bahasa Indonesia Yesus itu. Ya, kemudian dikatakan Allah adalah sesembahan agama lain. Nah, ini yang di tempat sini itu sudah dapat S3 semua, saudara. Ya, Allah adalah sesembahan dari titik. Siapa yang mau jawab? Apa martabak? Berbintang dua. Betul, Bro Brisco. Dari Arab. Lagi mimpi itu, Pak. Ya, dia karena minum berbintang. Oke. Tapi gini lah, ya. Sebetulnya saya mau ungkapkan secara wajar saja. Jadi Allah adalah sesembahan dari kepercayaan Islam. Saya mau tegaskan, Abraham, Yisak, Yakov tidak pernah menyembah Allah. Nggak pernah. Nggak ada tertulis. Ya, yang nulis itu adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Itulah yang nulis. Tetapi teks aslinya tidak pernah ada Abraham, Yisak, Yakov menyembah Allah. Nggak ada, saudara. Menyembah Allah, nggak ada. Yang disembah oleh Abraham, Yisak, dan Yakov adalah Yahweh. Amin. Jelas. Ya, jelas. Ya. Yes. Ini gara-gara Abdullah bin Abdul Qadir. Iya, memang betul. Ya, jadi jelas ya. Ya, Allah adalah sesembahan agama lain. Betul. Memang bukan sesembahan kita. Itu sesembahannya orang Islam. Silakan orang Islam mempercayai Allah sebagai sesembahannya. Silahkan. Tapi tidak ada hubungannya dengan pelayanan menorah. Pelayanan menorah menyembah figur yang sama yang disembah oleh Abraham, Yisak, dan Yakov, yaitu Yahweh. Termasuk Mose, Daud, Daniel, ya, Hananya, Azaria, Misael, ya, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, ya, Hosea. Kita menyembah Elohim yang disembah oleh mereka, yang namanya adalah Yahweh. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa Anda menyalahkan orang yang memanggil nama Yesus dan Allah, lah yang memang nama Yesus ya salah kok. Iya kan?
Benar kan bukan Yesus. Yesus kan saya sudah berikan bahwa Yesus itu bahasa Indonesia dari kata Yesus, dari Jesus, dan itu sudah salah. Kenapa ya? Saudara lihat aja pengajaran Yeshua versus Yesus. Pilih mana? Perhatikan aja itu. Ya, ini bukan soal menyalahkan, tetapi saya harus menyatakan yang benar. Yang benar itu adalah Yod Shin Waw Ayin, Yeshua. Ya, Yeshua. Ya, dan ingat ya, yang menyembah Allah adalah Islam. Ya, saya setuju. Itu hak mereka. Nggak ada urusannya dengan saya. Ya, jadi jelas. Yang berikutnya. Ya, dikatakan bahwa sementara Anda dan kelompok Anda memanggil Yahweh yang notabene bukan bahasa Ibrani dan merupakan nama dewa yang tidak disembah secara eksklusif oleh orang Israel. Saudara bisa merasakan spiritnya. Namanya mungkin dimulai sebagai julukan kepada El, dewa tertinggi dalam panteon Kanaan. Referensi terawal yang menyebutkan nama Yahweh didapat dari catatan Mesir kuno yang menempatkannya sebagai sesembahan di antara kaum nomad itu berpindah-pindah di kawasan selatan Transjordan. Ya, Saudara bisa lihat, ingat loh, nama Yahweh itu sudah ada sejak zaman Enos. Kejadian 4:26. Bagi Seth, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos, maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Zaman ini sopo? Enos, bukan Mesir kuno. Sudah bisa lihat? Dan tadi di atas saya sudah jelaskan, terjadi pergeseran selama 2000 tahun. Pertanyaannya gampang. Mau percaya sama catatannya Mesir kuno, atau percaya kepada Dafar Elohim Yahweh? Itu saja. Pilihannya cuma di situ. Apakah keselamatanmu berdasarkan catatan Mesir kuno? Itu aja pertanyaan saya. Ya, karena kamu menolak Yahweh, wah, saya bilang, ini dia, persis seperti yang saya ungkapkan selalu tiap minggu. Di luar akar pola Ibrani yang benar, miskin. Termasuk catatan Mesir kuno. Saya bisa lihat, nama Yahweh itu bukan dari Mesir tok loh. Saya bisa lihat, saya sudah jelaskan kan di atas tadi. Ya, nama Yahweh itu sudah ada zaman Enos. Seth pun sudah tahu, Adam pun berjumpa muka dengan muka sebelum kejatuhannya. Saya bisa lihat, Kejadian pasal 3 itu ada nama Yahweh di situ. Lah kok berani-beraninya saudara hanya mencomot dari ya catatan Mesir kuno? Itu jauh sekali. Ya, sangat-sangat jauh. Lihat tuh, sebelah kanan, 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Sekarang kita mau percaya sama siapa? Kalau saya percaya kepada Dafar Elohim firman Yahweh. Ya, tadi sudah sangat jelas dikatakan Keluaran 3:15. Itulah namaku. Siapa yang ngomong? Yahweh. Ya, Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Yisak, Elohim Yakov. Itulah namaku. Nah, siapa sih ngomong? Masuk catatan Mesir kuno. Waduh. Ya. Kita bisa lihat yang selanjutnya. Apakah Tuhan itu begitu eksklusif sehingga boleh dipanggil dalam satu bahasa saja? Saya harus kasih tahu bahwa Yahweh itu nama, bukan bahasa. Walaupun bermula dari bahasa Ibrani. Ngerti? Yahweh itu adalah nama. Ya. Bukan bahasa. Kalau sudah lihat, tulisannya adalah Yod He Waw He. Itu tulisannya sebelah kiri. Bacanya dari kanan ya. Ingat, bacanya dari kanan. Yod itu yang cuman kayak koma di atas. Yod He Waw He. Ya. Supaya gampang kita dengarnya dengan aksara alfabet, ya, mengucapnya jelas, yaitu Yahweh. Karena
hurufnya adalah Yod, He, Waw, He. Itu nama, bukan bahasa. Memang dia dari bahasa Ibrani mulanya, tapi sudah jadi nama. Nanti kita akan lihat. Ya. Tapi saya harus menyatakan ini karena pertanyaannya adalah apakah Tuhan begitu eksklusif hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa. Loh, ini sudah jadi nama loh. Ya. Yang berikutnya. Ingat ya. Tuhan yang bernama Yahweh itu punya kehendak, yaitu untuk namanya disebut dan dimasyurkan. Keluaran 3:15, Mazmur 105 ayat 1, 1 Tawarikh 16 ayat 8, dan masih banyak lagi. Silakan Brother Henok untuk baca 3 ayat ini. Terima kasih. Keluaran 3 ayat 15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Iya, terima kasih. So, paham? Lihat dasar firmannya bahwa Yahweh itu punya kehendak untuk namanya diserukan, dipanggil. Bukan dipanggil itu kan pasti jelas toh. Masa dipanggil ngomong kan itu namanya bukan manggil, itu namanya. Sudah bisa lihat? Panggil itu jelas, Yod, He, Waw, He, nulisnya, dan pelafalannya adalah Yahweh, itu namanya memanggil, serukan, bersyukurlah, naikkan puji-pujian, bersyukur kepada siapa? Yahweh. Dan dikatakan itulah namaku, dan pengingat, jadi harus diingat. Ya, supaya tidak terlupakan, supaya tidak tersesat, harus diingat. Ya, jadi sangat jelas Yahweh itu punya kehendak untuk namanya dimasyurkan, diucapkan. Tapi ingat satu hal, jangan menggunakan atau memperkatakan nama Yahweh untuk kesia-siaan. Itu saja batasannya. Jangan menggunakan nama Yahweh untuk guyonan. Jangan menggunakan nama Yahweh ya untuk hal-hal yang tidak pantas, itu berdosa. Ya, tapi kalau untuk menyembah, welcome, silahkan, senang sekali. Ya, Bapak Yahweh ditinggikan dengan namanya selalu disebut. Ya, ini penting sekali. Harus tahu batasan-batasannya, harus tahu pagar-pagarnya supaya nggak kelewatan. Ya, jadi jangan juga boleh menyebut, tetapi semuanya boleh disebut. Itu bisa jadi sembarangan, hati-hati. Jadi harus tahu koridornya. Begitu. Ya, oke. Yang selanjutnya. Dikatakan kalau Tuhan hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa saja, berarti Tuhan harus disalahkan. Mengapa Tuhan mengacau balukan bahasa? Wah, saya rasa sister yang satu ini nggak ngerti. Mengapa Terlalu kok pintar, Pak. mengapa kok sampai Elohim mengacaukan bahasa manusia? Itu alasannya sederhana. Bahasa dikacaukan itu karena hukuman. Hukuman terhadap manusia. Besok kita bahas ini. Besok kita bahas. Jadi PR saudara saya berikan yaitu Kejadian 10 dan 11. Saudara lihat juga pengajaran mengenai agama hybrid. Ya, di Pelayan Menora. Jadi itu PR saudara. Besok kita akan bahas Kejadian 10 dan 11. Jadi saya kembali lagi ke pertanyaan di sini. Jadi bahasa yang dikacaukan itu adalah hukuman. Karena Yahweh Elohim sudah ngasih tahu sama Noah dalam Kejadian 9 ayat 1. Menuhilah bumi. Suruh menuhi loh. Suruh beranak cucu, suruh menuhi. Tetapi apa yang dikatakan saat zamannya Nimrod,
Kejadian 11 ayat 4, yaitu saat pembangunan daripada Menara Babel, ya. Mereka berkata, mari kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya di langit dan membuat bagi kita suatu nama supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Bertentangan kan? Gara-gara ini, perhatikan ayat selanjutnya. Yahweh turun untuk melihat pekerjaan anak manusia. Gara-gara ini, saudara. Dan akhirnya bahasa dikacaukan. Hanya ada satu bahasa yang tidak dikacaukan, yaitu bahasa, siapa yang tahu? Matematika. Iya, Matematika. bahasa matematika. Itu tidak dikacaukan. Hanya satu. Ya. Pengucapannya mungkin boleh beda, tetapi prinsipnya sama. Di Amerika 1 tambah 1 tetap sama dengan 2. Di Indonesia 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kalau yang normal. Asal bukan kena paham asal Bapak senang. Ya. Itu masih normal saja. Ya kan? Di New Zealand juga 1 tambah 1 sama dengan 2. Di mana-mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Matematika tidak dikacaukan. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan manusia menerima hukuman. Dan hukumannya ada apa? Salah satunya yang kita rasakan, bahasa kita berbeda-beda. Ya. Saya juga kadang-kadang kasihan juga. Ya, saya harapkan teman-teman kita yang di Sabah, ya, di Malaysia, ya, di daerah-daerah Malaysia dapat memahami ya logat pengucapan saya. Kalau tidak paham, saudara langsung tanya sama saya. Jangan sungkan-sungkan ya, brother sister ya, yang dari Malaysia. Ya, kalau saudara nggak paham, saya tanya sama saya. Nanti kalau saya tidak paham, saya akan cari teman-teman yang bisa bahasa Malaysia untuk bisa mereply pertanyaan saudara. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan ya. Tapi nggak apa-apa, kita satu rumpun. Tapi ada satu hal yang beberapa titik-titik yang agak membingungkan juga. Ya, saya bingung juga. Mereka ngomong kereta, ya kan? Nah, tapi kita sudah kebiasaan dengan mobil, saudara. Ya kan? Ya, buat kita memang jujur aja agak sedikit lucu kok pakai kereta. Kita kalau mikir kereta ya kereta kuda begitu, saudara. Ternyata mereka sudah ya memahami bahwa kereta itu sebetulnya car, mobil begitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Ya, jadi kita tahu ya. Jadi kenapa kok bahasa dikacaukan itu sebenarnya hukuman. Ya, hukuman karena peristiwa ini. Jadi seharusnya bisa dipahami. Nah, saya akan lanjutkan. Ya. Dikatakan, lihat yang di atas ya, itu yang si Lisa tulis ya. Saya percaya Tuhan tidak akan menolak dipanggil dalam bahasa apa saja. Itulah konsepmu. Itu konsepnya sister, ya kan? Apakah bisa dipertahankan? Ya kita lihat aja Dafar Elohim ngomong apa. Dafar Elohim menyatakan Keluaran 23:13. Silakan Brother Enoch. Keluaran 23 ayat 13. Dan dalam segala hal yang telah segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Iya, terima kasih. Soalnya bisa lihat, ya sister boleh ngomong, saya percaya Tuhan tidak menolak dipanggil dalam bahasa saja. Ya itu konsep sister. Tapi ingat loh, Dafar Elohim, pencipta langit dan bumi itu menyatakan, Keluaran 23:13. Jangan kamu menyebut nama ilah-ilah lain, dan itu jangan terdengar dari mulutmu. Soalnya jangan ngomong gini, loh tadi kok ngomong Yesus sama Allah. Loh saya ini menjelaskan, maksud ayat ini adalah kamu jangan menyebut di dalam posisi pengagungan, penyembahan, ya, penghormatan kepada ilah-ilah lain. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu kekejian bagi Bapak Yahweh. Ya. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Jadi harus menjaga mulut kita. Jangan kamu menyebut nama ilah-ilah asing. Nggak boleh. Saya ngomong itu karena saya mau jelasin sama saudara. Kalau saudara seperti yang dijelasin sama beberapa teman tadi, martabak, terang bulan, bir bintang, saudara bingung, begitu loh. Ya kan? Ya saya jelasin aja, begitu loh. Apa maksudnya? Ya, saya pakai istilah itu supaya tidak terlalu tajam, begitu aja. Tapi sebetulnya saya harus mengatakan apa adanya. Ya. Jadi
Bapak Yahweh tidak ingin dari mulut kita ada pengagungan, ada menyebutkan penghormatan atau merasa wow begitu ya, untuk menyebut nama ilah-ilah asing. Tidak boleh, saudara. Dan tidak boleh terdengar dari mulut. Tidak boleh sama sekali. Saya bisa lihat itu transfer spiritnya besar sekali. Hati-hati. Ya, jadi saudara paham dalam hal ini. Pak Roy, Yahweh is a jealous Elohim. Betul kan? Yes, iya betul. Ya, oke. Terima kasih. Betul. Yahweh itu cemburu sekali. Ya, jadi dalam posisi pengajaran saya mengajar ya saudara bisa mendengarkan saya mengucapkan nama ilah-ilah asing, tapi kan saya menjelaskan ya bahwa mereka-mereka ini spirit-spirit roh-roh jahat begitu loh. Ya, kan nggak ada maksud untuk menyembah begitu ya. Jadi saudara dapat memahami. Nah, dikatakan dan Tuhan itu bukan robot. Aduh, saya berkata, nek Tuhan robot lah kamu jadi apa gitu loh. Iya kan? Ya, ya memang Tuhan bukan robot. Ya, jadi hati-hati nih kalau ngetik gitu. Ya, kalau Tuhan robot lah kamu apa gitu aja. Jawab sendiri. Ya, oke. Kemudian dikatakan, ya, dia tahu ketika manusia memanggilnya dalam berbagai bahasa itu ditujukan kepada siapa. Perhatikan pertanyaannya. Dia tahu ketika manusia memanggil dalam berbagai bahasa, ya, dia tahu ditujukan kepada siapa. Nggak usah Tuhan deh. Saya saja tahu kok. Nggak usah Tuhan. Terlalu tinggi. Saya saja yang masih di bumi. Kalau ada orang panggil Baal, apakah dia manggil Yahweh sebagai pencipta langit dan bumi? Jawabannya adalah No. Bukan. ya. Kalau orang memanggil Tamus, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Salah besar. Ya. Kalau orang memanggil Kuan Im, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Ya enggak lah ya. Kemudian kalau orang memanggil Brahma, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Kalau orang memanggil Siva, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Apakah kalau orang memanggil Zeus, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Kalau orang memanggil Allah, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Kalau orang memanggil kami, oke. Siapa tahu kami? Kami ini dewanya siapa? Jepang. Ya, terima kasih. Siapa ini yang jawab ini? Kami itu adalah dari kepercayaan Shinto. Ya, bukan kami bahasa Indonesia, saudara. Nanti saudara salah lagi. Ya, kami ini adalah sesembahnya Jepang, Shinto. Ya. Kalau orang memanggil kami, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Kalau orang memanggil Yesus, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Jawabannya adalah jelas. No. Jelas ngawur, Pak. Tidak. Mereka dewa-dewa asing punya nama sendiri-sendiri. Halo. Saya bisa lihat. Dan mereka memanggil nama-nama sesembahnya mereka sendiri. Dan mereka tidak memanggil nama Yahweh. Kalau mereka mau memanggil nama Yahweh, mereka harus kembali ke posisi yang benar, di mana Yahweh berfirman melalui Yeshua HaMashiach. Itu benar. Saya bisa lihat, nggak susah mestinya. Sekarang saya mau tanya ini. Ya, kembali lagi. Dikatakan sama dia, kembali ke pola Ibrani yang benar, tapi bukan berarti Tuhan itu menjadi Tuhan yang eksklusif hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa. Nah, ini orang ini nggak paham. Yahweh itu nama, bukan bahasa. Walaupun bermula dari bahasa Ibrani. Saya kasih tahu, Yod He Waw He itu tulisan Ibrani, bukan tulisan Honocoroko, bukan. So bisa lihat. Jadi Yod He Waw He itu tulisan Ibrani. Memang tulisan Ibrani, tapi Yahweh itu adalah nama. Ya, bukan bahasa.
Gitu loh. Bahasa itu hanya pengantarnya saja untuk menunjukkan nama. Siapa yang tahu orang ini? Ireng Maulana. Terima kasih Brisco. Waduh, orang musik pasti tahu nih orang ini. Iya, betul. Namanya adalah Ireng Maulana. Ya, dia adalah pemain jazz. Ya, yang saya mau fokuskan bukan orangnya, tetapi nama depannya yaitu Ireng. Nah, saya tuliskan arti kata ireng itu adalah hitam, saudara. Ya, ireng merupakan sebuah kata sebelah kanan ya, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya hitam. Kata ireng masuk ke dalam kategori bahasa Jawa ngoko. Ngoko itu kasar. Ya, maknanya ireng tegese atau maknanya adalah hitam, hitam. Warna dasar yang serupa dengan warna arang. Saudara tahu kalau mau bakar sate, pakai arang itu hitam, ireng. Nah, sekarang kalau ada namanya ireng, ya, dia ireng adalah bahasa Jawa, tapi kalau sudah dijadikan nama orang, dia tidak boleh dikategorikan sebagai bahasa, tidak bisa, saudara, dan tidak dapat diterjemahkan. Kalau ada seorang namanya Bapak Ireng, wisata ke USA, ke England, ke Australia, ke New Zealand, dipanggil nama apa? Mister apa? Mister Black atau Mister Ireng? Ayo. Mister Dia Ireng Mister dong. Ireng. Tetap Mister Ireng. Saudara nanti kok nggak jadi Mister Black? Mister Hitam. Ah, Mister Hitam. itu kalau ke Jakarta dia jadi Mister Hitam. Iya. Saya bilang lihat, ya nama orang nggak boleh diganti-ganti, saudara. Dimanapun ya tetap itu namanya. Yahweh itu nama untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Bahkan Syamayim pun namanya adalah Yahweh. Saya bisa lihat? Nggak ada diterjemahkan, nggak boleh diganti-ganti. Ya, jadi paham dalam hal ini. Kemudian yang terakhir, terbukti Alkitab Perjanjian Baru diizinkan Tuhan ditulis dalam bahasa Goyim. Ya maklumlah, sister ini tidak paham bahwa ada peristiwa Bar Koba yang membakar seluruh kitab-kitab, ya, bahkan kitab-kitab Perjanjian Baru, Brit Kadasa, yang tertulis, ya, originalnya di dalam bahasa Ibrani. Tetapi sebelum itu terjadi, kitab-kitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Karena itu yang ada sekarang tinggal bahasa Yunani. Ya, jadi sister ini nggak paham tentang sejarah. Ya, kalau ditambahin sejarah sedikit ya, supaya dia dapat memahami.